Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, diberikan kesehatan di masa COVID-19 ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan seperti ini. Semoga kita semua berhak mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, perkenalkan saya untuk menyampaikan hadis Arba'in ke-27 yang bertema menjauhi perbuatan yang meresahkan. Di sini, sebelum saya menyampaikan isi kandungan dari hadis Arba'in ke-27, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rita Wulia Natasha dengan NIM 0601202012. Prodi Ilmu Perpustakaan 2, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, langsung saja ini dia penjelasan dari hadis Arba'in ke-27 yang bertema menjauhi perbuatan yang meresahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yatali alaihi nasu. Rawah Muslim. Wa an Wabi Sadabni Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah alaihi wasallam fa qala Cita taslu anil biri kultu na'am qala istafti qalbaka al biru mat ma'ana ilaihi nafsu wat ma'ana ilaihi qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taradada fi sadri wa in aftaka nasu wa aftaka. Hadis Hasan rawinahu fi musnad Al-Imaman Ahmad Wadaromi bisnadi Hasan, yang artinya adalah dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebijakan itu keluruhan akhlak, sedangkan dosa adalah apa-apa yang dirimu merasa ragu-ragu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebijakan? Aku menjawab, benar. Beliau bersabda, mintalah fatwa dari hatimu. Kebijakan itu adalah apa-apa yang menenteramkan jiwa dan menenangkan hati. Dan dosa itu adalah apa-apa yang meragukan jiwa dan meresahkan hati. Walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Damir Ad-Darimi. Hadis Hasan. Dari penjelasan hadis Arba'in tersebut, yaitu sabda beliau kebijakan itu keluruhan akhlak. Maksudnya ialah bahwa keluruhan akhlak adalah sebaik-baiknya kebijakan. Sebagaimana sabda beliau, haji adalah Arafah. Adapun kebijakan adalah perbuatan yang menjadikan pelakunya menjadi baik setelah berupaya mengikuti orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Yang dimaksud dengan berakhlak baik yaitu jujur dalam bermuamalah, santun dalam berusaha, adil dalam hukum, bersungguh-sungguh dan dalam berbuat kebajikan dan beberapa sifat orang-orang mukmin yang Allah sebut di dalam surat An-Anfal, yaitu orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang ketika nama Allah disebut hati mereka gemetar
Dan ketika ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, iman mereka bertambah, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu mereka yang melaksanakan sholat dan mengeluarkan infak dari sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar mukmin. Quran surah 8 ayat 2-4. Dan firman-Nya yang pertama adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang mengembara di jalan Allah, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, serta yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran surat 9 ayat 112. Yang kedua, sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau terhadap budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelah. Barang siapa mencari selain dari itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang diberikan kepadanya dan janjinya, dan orang-orang yang akan mewarisinya, yaitu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Quran surat 23 ayat 1-10. Dan yang ketiga, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di atas bumi dengan rasa rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka menanggapinya dengan kata-kata yang baik. Quran surat 25 ayat 63. Kemudian, barang siapa yang merasa belum jelas mengenai sifat dirinya, maka hendaklah bercermin pada ayat-ayat tersebut. Dengan adanya semua sifat-sifat itu pada dirinya bertanda bahwa dia berakhlak baik. Sebaliknya, jika semua tidak ada pada dirinya, pertanda ia berakhlak buruk. Bila terdapat sebagian saja, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh memelihara yang ada itu dan mengupayakan yang belum ada pada dirinya. Janganlah seseorang menganggap bahwa akhlak baik itu hanyalah bersifat lemah lembut kepada orang lain dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan dosa saja. Sebaliknya, orang-orang yang tidak seperti itu dianggap merusak akhlak. Akan tetapi, yang disebut akhlak baik yaitu seperti yang telah kami sebutkan mengenai sifat-sifat orang mukmin dan berlaku kepada mereka. Termasuk akhlak baik ialah sabar menghadapi gangguan dan menjalankan agama. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa seorang Arab gunung menarik selendang sutra milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga memekas pada bahu beliau. Dan orang itu berkata, "Wahai Muhammad, serahkanlah kepadaku harta Allah yang ada di tanganmu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada orang itu. Beliau kemudian tertawa dan menyuruh untuk memberi kepada orang itu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dosa adalah apa-apa yang dirimu merasa ragu-ragu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya." Maksudnya adalah perbuatan yang ditolak oleh hati nurani. Ini merupakan suatu pedoman untuk membedakan antara dosa dan kebaikan. Dosa menimbulkan keraguan dalam hati dan tidak senang jika orang lain mengetahuinya. Yang dimaksud dengan orang lain di sini adalah orang-orang baik, bukan orang-orang yang telah merusak akhlaknya. Demikianlah yang disebut dosa. Maka dari itu, tinggalkanlah perbuatan dosa itu. Itulah tadi isi dari hadis Arba'in yang ke-27, yaitu menjauhi perbuatan yang meresahkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.